Bagaimana Rasul membangun kebersamaan? Sebab Islam ini membebaskan manusia dari ras diskriminasi. Malam ini saya hadir di sini, saya nggak merasa sebagai tamu, saya hanya keluarga datang dan bicara di tengah keluarganya. Oh, saya lahir di Kebayoran, itu mah kebetulan. Saya kagak mesen. Yang kita nggak mesen jangan diributin dong. Ya Bu ya. Jaga semangat kerukunan. Bahkan kepada yang non muslim sekalipun Rasulullah mengajarkan, man azza zimmiyan faqad adani. Siapa yang mengganggu orang non muslim yang mau hidup damai berdampingan, dia sama dengan mengganggu aku. Menyakiti mereka sama dengan menyakiti aku. Begitu tingginya Islam menghormati orang lain agama. Yang kita hormati orang lain agama. Soal agama orang lain, lakum dinukum. Itu karakteristiknya begitu Pak. Sebab ada teman saya orang Komnas HAM, kenapa minta Ahmadiyah dibubarkan? Itu kan menghakimi keyakinan orang lain. Itu bertentangan dengan kebebasan berpendapat yang dijamin Undang-Undang Dasar 45. Saya bilang Anda keliru menilai. Kami nggak pernah menghakimi keyakinan orang lain kalau kaplingnya jelas. Jangankan soal Nabi, soal Tuhan kami nggak usil. Orang Kristen bilang Tuhan ada 3, Trinitas. Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Ruhul Kudus. Kata orang Kristen, kita nggak protes. Silahkan ten. Lakum dinukum. Asal kaplingnya jelas mah nggak ada urusan. Orang Hindu bilang Tuhan ada 3, Trimurti, Wisnu, Siwa, Brahma. Kita nggak protes. Silahkan do. Lakum dinukum. Orang Buddha bilang Tuhan ada 2. Ada Tuhan kecil namanya Hinayana, ada Tuhan besar namanya Mahayana. Kita nggak marah-marah. Lagu apa lo pakai Tuhan kecil, Tuhan gede? Urusan dia, silakan dah. Lakum dinukum. Kapling beda, kapling. Orang Majusi, pengikut Zoroaster bilang Tuhan ada 2. Ada Tuhan kebaikan namanya Ahriman, ada Tuhan kejahatan namanya Ahura Mazda. Kita nggak protes. Silakan saja, Majusi, lakum dinukum. Jangan soal Nabi, jangan soal Nabi, soal Tuhan kita nggak protes. Kaplingnya beda. Tapi begitu ada orang ngaku Islam, ini nih urusannya di sini nih. Begitu ada orang ngaku Islam, tapi percaya ada Nabi lagi sesudah Nabi Muhammad, ini kan pelecehan namanya. Ini pelecehan. Badan saudara bisul, saya nggak ngurusin. Tapi kalau badan saya bisul, gua pencet. Jelas? Kalau dia nggak ngaku Islam sih masa bodoh. Mau nabinya si Mirza, si Badu, si Mu'in. Lakum dinukum. Berhubung ngakunya Islam, nah di sini doang urusannya Pak. Kalau dia nggak ngaku Islam, kita nggak usir. Jelas? Perkara menghormati orang lain agama, ayo. Agama orang lain, lakum dinukum. Dari remaja, anak-anakku para pemuda, kadang-kadang kita dipakein kalimat indah tapi beracun. Kita menghormati agama orang lain, racun. Kita menghormati orang lain agama orang lain, lakum dinukum. Awas jangan salah kalimat. Wah, kita menghormati agama orang lain Pak. Nah ini racun. Tahu racun Bu? Bu, tahu racun? Lawannya madu. Lawannya, kalau ada racun ada madu, Ibu pilih di racun apa di madu? Dua-duanya racun. Kita menghormati agama orang lain. Kenapa? Karena semua agama sama. Nih racun ini.
semua agama benar, semua agama bagus. Lalu bagaimana kita? Bagaimana musimnya aja? Toleransi. Waisak, waisak, waisak. Nyepi, nyepi. Maulid, ayo. Natal, Desember, ho, ho. Bagus tuh. Kalau tumbuh-tumbuhan namanya toge. Tahu toge? Ada gado-gado ikut, ada ketoprak masuk, ada asinan nyampur. Makanya toge kagak ada yang lempeng, bengkos. Ayo dengan maulid kita bangun kebersamaan, tingkatkan kerukunan. Kalau beda-beda tipis yang tidak usuliyah tapi furu'iyah, silakan, boleh, tapi marahan mah jangan. Yang suka muludan terusin, bagus. Yang kagak suka muludan diam, jangan ngomelin yang muludan. Orang kalau diomelin kan bela diri, rame dah. Begitu mulu udah capek kita. Yang judi masih banyak, apa yang muludan diomelin. Kita kayak kurang kerjaan. Yang suka tahlil bagus, terusin. Yang kagak mau tahlil nggak apa-apa, diam, cuma jangan ngomelin yang tahlil. Yang judi masih banyak, apa yang tahlil diomelin. Sampai ada teman saya pengusaha, kiai, aneh jadi bingung nih soal tahlil. Bingung ke gimana? Ya itu orang mati emang dibacain Fatihah nyampe pahalanya. Bilang begini dah, ente mah kalau kagak percaya mati aja lu dah. Ntar gua bacain Fatihah, lu tungguin di sono. Umpama kagak nyampe, balik deh. Kita suka usil kayak orang kurang kerjaan. Ayo bangun kebersamaan. Sekarang ini saya pidato kayak begini udah lepas bebas. Kenapa? Saya udah kagak ngurusin partai. 3,5 tahun mimpin partai, zohir batin tekor gue. Yang tahun lalu saya bilang saya kembali ke habitat. Orang sekarang malah rame-rame bikin partai, saya mundur. Sebab apa? Mana tadi? Partai. Orang ramai-ramai bikin partai, saya malah mundur. Saya melihat orientasi partai di Indonesia ini kekuasaan. Partai sebagai lembaga pendidikan politik belum jalan. Kita ngerasain sekarang, kita kaya politisi tapi miskin negarawan. Kita banyak punya pejabat tapi miskin dengan pemimpin. Karena itu pemilu yang akan datang bukan cuma kita perlu pemimpin pinter, yang milih kudu pinter juga. Kita kudu jadi pemilih yang cerdas. Ini kan sekarang udah pada mulai jual kecap nih. Semua nomor 1, paling hebat, paling. Saudara-saudara, jadi perkara saudara mau milih yang mana, saya kagak ngurusin udah. Saudara mau milih partai ubur-ubur, bodo amat, saya kagak campur. Cuma yang penting jaga kebersamaan, bangun kerukunan. Ya Bu ya, beda kaos boleh, marahan mah jangan. Rakyat lagi kayak daun kering sekarang. Pemilu tahun 97 banyak partai ngebohongin rakyat. Kemarin pemilu 2002 banyak rakyat ngebohongin partai. Bener Bang? Yang mana aja kampanye dia pergi, siapa aja kasih kaos dia ambil. Pantas gue nyetak kaos kagak cukup-cukup. Kampret bener deh. Dulu udah gitu yang kita antar jadi anggota DPR lagunya kayak Pengki naik ke balai. Tahu Pengki naik ke balai? Cakep sih naik ke balai, cuman Pengki juga ada hukumnya. Kagak tahu diri, nggak punya sense of crisis. Lalu kita kan kepengen mafil aba fil abna annas ala dini mulukihim. Kita masyarakat paternalistik, cuman perlu contoh.
Saya dari zaman Pak Harto masih ada tuh ngidam, Pak, kepengen bener ngeliat para pemimpin kita duduk bareng di istana tiap tanggal 17 Agustus, duduk bareng dah, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega, SBY, duduk bareng di istana. Kan kita rakyat di bawah ngeliatnya enak nih, adem ya. Wah, emang satu pemimpin kita tuh, udah jangan ribut dah, pemimpin kita udah pada satu tuh. Ini nggak pernah kejadian karena dendam politik yang berkepanjangan. Waktu Gus Dur ngawinin Bu Mega baru mau datang kalau SBY udah pulang. Lo udah gede masih gocekan aja bagaimana? Kapan ketemunya? Masyarakat paternalistik cuma perlu contoh. Mafil aba fil abna. Bagaimana orang tua begitu anak. Kalau bapak kalong anak kampret, bapak nyolong anak nyopet. Fotokopi mah bagaimana aslinya. Ayo kita bangun semangat kebersamaan. Masjid ini potret membangun komunitas. Siapapun masuk masjid copot sendal, buka sepatu. Nggak ada warga negara kelas 1 di masjid. Itulah masyarakat masjid. RT masuk masjid buka sepatu teh. RW masuk masjid buka sepatu Lurah masuk masjid buka sepatu. Camat masuk masjid buka sepatu. Coba tuh yang ngomong dia tuh. Lu tanggung jawab lu. Emat. Nikmatnya masyarakat masjid. Udah coba sendal, udah buka sepatu, ayo masuk ke dalam. Sholat berjamaah. Kalau udah ke dalam nggak pernah kita usil dari mana orang datang. Yang penting kemana dia menghadap. Lu dari mana lo? Dari kidul, madep ngulon. Lu dari mana? Dari wetan, madep ngulon. Lu dari mana? Dari kulon, madep ngulon juga lo. Kita boleh Betawi, boleh Sunda, boleh Jawa, boleh Padang, boleh Aceh, boleh Bugis, boleh Madura, boleh Dayak, boleh Banjar. Sebagai Muslim kita diikat akidah. Sebagai bangsa kita sudah kontrak. Kita mau bersatu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Dengan maulid, ayo kita bangun kerukunan, bina kekompakan. Udah capek kita dengan konflik-konflik panjang yang tidak berkesudahan. Dan waktunya menyusun saf yang lebih lurus, mencari persamaan, bukan memperbesar perbedaan. Penutup, saya lagi ngerapihin masjid. Bukan masjid saya sih, cuman adanya di depan rumah saya itu masjid. Tadinya masih bagus Pak, lebih bagus dari ini, tingkat permanen. Saya bongkar 2 tahun lalu. Kenapa? Pertama kiblatnya beda 6 derajat, jadi soft sholat sama badan masjid nggak sinkron. Yang kedua salah saya juga, bangun masjid dulu, selesai bangun masjid minta tolong sama teman saya dandanin rumah saya. Itu teman saya pengusaha, dia dandanin rumah saya. Begitu jadi itu rumah lebih bagus dari masjid. Makan hati, nggak pantas rumahnya Zainuddin lebih bagus dari rumah Allah. Bongkar 2 tahun lalu, godein, lebarin, panjangin, tinggiin. Sekarang udah selesai naik lantai 2, udah mau naik kubah. Kira-kira 2-3 miliar lagi sih selesai lah, insyaallah. Gua ngasih tahu doang. Sebenarnya loh. Maulid tahun lalu saya ngundang wakil presiden. Datang Pak Jika nguang-nguing, orang pada ribet. PWC diperiksain. Saya pidato, saya bilang, Bapak Wakil Presiden, kalau ada masjid sedang dibangun, lalu didatangi oleh Wakil Presiden, tapi kemudian tidak selesai juga, beritanya tidak bagus, kata saya. Alhamdulillah tuh, sampai sekarang belum nyumbang. Yang nggak apa-apa, emangnya kenapa? Aku ini ngarepi tapi orang ngandeli itu. Ngarepin tapi nggak ngandelin. Saya nggak mau senderan ke tempat yang saya bisa jatuh. Saya nggak mau senderan ke tiang, sebab kalau dia rubuh saya jatuh. Saya hanya mau senderan ke sono yang nggak bakal jatuh. Karena itu
kembali ke habitat, saya kembali ngurus dakwah, pesantren, pendidikan, dan berbagai yayasan yang saya pimpin. Nah, termasuk sekarang saya nyelesain masjid, saya gunakan bulan Maulid tabarukan, di mana saya nyampein tausiah, saya ngajak jamaah andil buat masjid Fajrul Islam di depan rumah saya. Saya nggak malu karena saya bukan minta buat perut saya, bukan buat anak istri saya, buat masjid. Ibu-ibu mau nyumbang? 3 orang. Ibu-ibu mau nyumbang? Berapa? 1000. Mudah-mudahan masuk surga. Amin. Ya Rabbal. Surga 1000. Naik bu, kerupuk aja 2000. Tapi ya sudah, semua sedekah itu yang penting kan ikhlasnya. Ya bu ya. Soal gedenya sih nomor 1 itu. Sedekah daripada kecil nggak ikhlas, mendingan gede tapi ikhlas. Teman-teman panitia mau ngedarin kantong-kantong amal. Bapak ibu yang bawa duit siapin, yang kagak bawa duit minjem. Pintu-pintu keluar tutup dulu, jangan ada yang lolos. Biasanya udah ngomong duit, atuh pada bangun dah. Udah siap panitia, tolong dibantu, dimulai diedarin kantong amal, kita sama-sama tawassul. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalain wal fariqain min urbi wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa duit nggak bawa, mau minjem juga malu. Gelang boleh gelang. Bangkrut masih. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muftahimi. Ya Rabbi bil Mustafa مستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفسم. يا رب بالمصطفى sambil kantong dan kotak amal masih keliling, kita Fatihah. Mudah-mudahan yang Bapak Ibu infakkan yang hadir di sini dikuatkan iman, dimudahkan usaha, dimurahkan rezeki. Yang sedang sakit di antara kita mudah-mudahan disembuhkan Allah. Yang punya hajat di antara kita mudah-mudahan dikabulkan Allah. Yang punya masalah di antara kita mudah-mudahan diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sudah hampir 7:30 lewat 4 jam. Saya juga masih kangen, tapi insya Allah lain kesempatan kita jumpa lagi. Terima kasih kepada seluruh hadirin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.